Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhajir, kelas X 3E. Dan tentu saja materi pertemuan pertama yaitu konsep dasar ekonomi mikro Islam. Ekonomi mikro adalah ekonomi yang terikat oleh nilai-nilai Islam yang bertujuan untuk mencapai keuntungan di dunia dan akhirat. Dalam pedoman Islam yang mencakup segala aspek kehidupan antara lain, yaitu 1. Akidah adalah pondasi dari bangunan Islam. Jika pondasi utama kuat, maka bangunan keimanan yang akan terrealisasikan dalam bentuk amal ibadah akan kuat. 2. Syariat adalah tiang-tiang dari bangunan Islam, yakni berisi tentang hukum dan aturan. Tidak ada perubahan dari masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sampai sekarang. 3. Akhlak adalah atap bangunan Islam, yang berarti semua perilaku harus dilakukan dengan beretika Islam. Selanjutnya, materi pertemuan kedua yaitu rancang bangun ekonomi mikro Islam. Sebelum mempelajari teori ekonomi mikro Islam, diperlukan untuk mengetahui rancang bangun ekonomi mikro Islam. Tujuan dari ekonomi Islam yaitu sebagaimana tujuan dari syariat Islam itu sendiri, yaitu mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat melalui suatu tata kehidupan yang baik dan terhormat. Inilah kebahagiaan hakiki yang diinginkan oleh setiap manusia, bukan kebahagiaan semu yang sering kali pada akhirnya justru melahirkan penderitaan dan kesengsaraan. Kemaslahatan manusia dapat terrealisasi apabila 5 unsur pokok kehidupan manusia dapat diwujudkan dan dipelihara, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Prinsip-prinsip umum ekonomi Islam yang mendasari dan membentuk kerangka ekonomi Islam dapat diibaratkan seperti sebuah bangunan yang mendasari 5 nilai universal, yaitu tauhid, keimanan, adil, keimanan, nubuwah, kenabian, khilafah, pemerintahan, dan ma'ad hasil. Kelima dasar ini menjadi dasar inspirasi untuk menyusun proposisi dan teori-teori ekonomi Islam. Kepemilikan dalam ekonomi Islam adalah sebagai berikut. 1. Kepemilikan terletak pada kemanfaatannya yang bukan menguasai secara mutlak terhadap sumber-sumber ekonomi. 2. Kepemilikan terbatas sepanjang usia hidup manusia di dunia, dan bila orang tersebut meninggal harus didistribusikan kepada ahli warisnya menurut ketuntunan Islam. 3. Kepemilikan perorangan tidak dibolehkan terhadap sumber ekonomi yang menyangkut kepentingan umum atau menjadi hajat hidup orang banyak. Sumber-sumber ini menjadi milik umum atau negara. Selanjutnya, materi pertemuan ketiga yaitu pasar dan harga. Teori harga. Harga merupakan sesuatu yang diserahkan dalam pertukaran untuk mendapatkan suatu barang atau jasa. Harga khususnya merupakan pertukaran uang bagi barang dan jasa. Yang pertama, tujuan penetapan harga. 1. Tujuan berorientasi pada laba. 2. Tujuan berorientasi pada volume. 3. Tujuan berorientasi pada citra. 4. Tujuan stabilisasi harga. 5. Tujuan lainnya. Yang kedua, metode penetapan harga. Metode penetapan harga berbasis permintaan. Yang kedua, metode penetapan harga berbasis biaya. Yang ketiga, metode penetapan harga berbasis laba. Yang keempat, metode penetapan harga berbasis persaingan. Distorsi pasar. Dalam terminologi ekonomi otonomi pasar bebas adalah pasar yang menggambarkan bahwa para pembeli dan penjual bersaing satu sama lain dengan transparan yang didasarkan atas sendi-sendi keadilan. Tidak ada individu maupun kelompok produsen maupun konsumen, apalagi pemerintah yang saling dizalim atau dizalimi. Yang pertama, penimbunan barang atau ihtikar. Yang kedua, penetapan harga. Yang ketiga, riba. Yang keempat, tadlis. Yang kelima, jual beli garar. Dan keenam, tindakan melambungkan harga. Selanjutnya, materi pertemuan keempat, kebutuhan dan rasionalitas dalam ekonomi Islam. Rasionalitas adalah pengambilan keputusan ekonomi dalam setiap pelaku selalu berpikir, bertindak, dan bersikap
secara rasional. Aksioma pilihan rasionalitas adalah yaitu pertama perlengkapan, yang kedua transivitas, yang ketiga kesinambungan, yang keempat lebih banyak selalu lebih baik. Aksioma yang dibangun dalam mengambil keputusan untuk menentukan pilihan dalam Islam, di mana aksioma ini digali oleh dari suatu konsep dalam Islam. Jadi rasionalitas Islam secara umum dibangun atas dasar aksioma dideferisasikan dari agama Islam. Yang pertama, maslahah sebagai tujuan ekonomi. Yang kedua, menghindari kemubaziran. Yang ketiga, meminimumkan risiko. Yang keempat, situasi ketidakpastian. Etika rasionalitas dalam konsumsi Islam. Yang pertama, kebutuhan dan kemampuan. Yang kedua, tujuan pembelanjaan harta. Yang ketiga, halal dan thayyib. Yang keempat, menumpuk dan menimbun harta kekayaan. 5. Lebih banyak tidak selalu baik. Selanjutnya, materi pertemuan kelima, konsumsi. Dalam ekonomi Islam, tujuan konsumsi adalah untuk mencari kepuasan tertinggi atau utility, maslahah dan keberkahan. Batasan konsumsi hanyalah kemampuan anggaran, di mana dalam rumus di bawah ini Y sama dengan C ditambah X, di mana Y sama dengan pendapatan, C sama dengan konsumsi, dan S sama dengan tabungan. Y sama dengan C atau sedekah, infak, dan zakat ditambah S atau sipil atau tabungan. Fungsi kesejahteraan maksimisir dan utility menurut Imam Al-Ghazali. Jika orang-orang tetap tinggal pada tingkatan subsisten dan menjadi sangat lemah, angka kematian akan meningkat. Semua pekerjaan dan kerajinan akan berhenti dan masyarakat akan binasa. Selanjutnya, agama akan hancur karena kehidupan dunia adalah penerapan bagi kehidupan akhirat. Fungsi sosial dalam kerangka kebutuhan sosial, bahwa kesejahteraan ini dalam suatu masyarakat tergantung pada bagaimana ia memelihara 5 unsur pokok, yaitu yang pertama memelihara agama, yang kedua memelihara hidup jiwa, yang ketiga memelihara keturunan, yang keempat memelihara harta, dan yang kelima memelihara keluarga. Selanjutnya, materi pertemuan ke-6, konsep produksi dalam ekonomi Islam. Secara teknis, produksi adalah mentransformasikan berbagai input menjadi output. Produksi dalam Islam adalah proses mencari, mengalokasikan, dan mengolah sumber daya menjadi output dalam rangka meningkatkan maslahah bagi manusia. Secara spesifik, tujuan kegiatan produksi adalah meningkatkan kemaslahatan yang kemudian bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk. Di antaranya adalah 1. Pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat. 2. Menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. 3. Menyiapkan persediaan barang dan jasa di masa depan. 4. Pemenuhan kemaslahatan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, materi pertemuan ke-7, konsep permintaan dalam ekonomi Islam, yaitu konsep permintaan secara umum adalah keinginan konsumen membeli suatu barang pada berbagai tingkat harga selama periode waktu tertentu, atau berbagai kombinasi harga dan jumlah yang menunjukkan jumlah suatu barang yang ingin dan dapat dibeli oleh konsumen pada berbagai tingkat harga untuk suatu periode tertentu. Hukum permintaan adalah makin rendah suatu barang maka semakin banyak permintaan terhadap barang tersebut. Sebaliknya, makin tinggi harga suatu barang maka semakin sedikit permintaan terhadap barang tersebut. Faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan: yang pertama, harga barang itu sendiri. Yang kedua, harga barang lain yang terikat. Yang ketiga, tingkat pendapatan per kapita. Yang keempat, selera atau kebiasaan. Yang kelima, jumlah penduduk. Yang keenam, perkiraan harga di masa depan, di masa mendatang. Yang ketujuh, distribusi pendapatan. Yang kedelapan, usaha produsen meningkatkan penjualan. Batasan individu dan etika dalam konsumsi: yang pertama, kendala anggaran. Yang kedua, kendala israf. Yang ketiga, mempertimbangkan kebutuhan orang lain. Efek substitusi dari perubahan harga: yang pertama, kenaikan harga barang tanpa adanya perubahan kandungan maslahah.
Yang kedua, kenaikan harga barang disertai dengan penurunan kandungan masalah H. Yang ketiga, kenaikan harga barang disertai dengan kenaikan kandungan masalah H. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.